Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 3 November 2022, pekan biasa ke-31. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 3 sampai 8a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 sampai 10. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang pertobatan. Pertobatan harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi manusia. Dari sisi manusia, pertobatan berarti aksi mengubah mindset dari cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama, yang lahiriah, kepada cara berpikir yang baru, cara berpikir menurut alam pikiran Tuhan Kristus. Atau perubahan mindset itu digambarkan oleh Rasul Paulus seperti yang dia sharekan dalam bacaan pertama hari ini. Perubahan mindset itu bagi Paulus berarti apa yang dulu sebelum berjumpa dengan Yesus dianggapnya sebagai sebuah keuntungan, setelah mengenal Kristus, semuanya itu adalah kerugian. Kita tahu, Rasul Paulus sejak berjumpa dengan Yesus, sejak pertemuannya yang sangat istimewa dengan Yesus, itu menjadi titik balik kehidupannya 180 derajat. Dari orang yang sangat memperhatikan hukum Taurat dan melaksanakan dengan taat apa yang ditulis dalam hukum Taurat, berubah 180 derajat kepada alam hidup menurut Tuhan sendiri. Saya kira kita semua tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu. Itulah perubahan mindset, itulah pertobatan yang dihayati oleh Rasul Paulus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita juga mesti memahami pertobatan dalam arti itu, perubahan mindset kita dari yang kurang baik, dari yang lahiriah, kepada alam pemikiran yang baru sesuai dengan alam pikiran Tuhan sendiri. Sementara dari sisi Tuhan, pertobatan itu adalah hal yang sangat diharapkan oleh Tuhan terjadi dalam diri manusia yang berdosa. Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi Allah menghendaki supaya orang yang berdosa bertobat. Di sisi lain, pertobatan itu mengungkapkan Allah yang penuh belas kasihan, yang mengharapkan manusia bertobat, karena Allah sendiri keluar dari dirinya sebagai wujud cintanya, keluar untuk mencari domba yang hilang, seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Mencari dirham yang hilang, yang juga diumpamakan dalam bacaan Injil hari ini. Mencari sampai menemukannya kembali. Setelah menemukannya kembali, Allah bersuka cita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Allah sedemikian
mengasihi dan mencintai manusia, manusia yang berdosa, termasuk saya dan Anda. Kita seharusnya tidak membuang-buang kesempatan itu untuk bertobat, untuk memperbaharui kehidupan kita. Allah tidak menghendaki kita mati dalam keberdosaan kita, tetapi Allah menghendaki supaya kita hidup secara baru, memperbaharui kehidupan kita yang sebelumnya berlawanan dengan kehendak Allah dan sekarang harus disesuaikan dengan kemauan dan kehendak Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan menunda-nunda pertobatan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Tuhan memberkati.